Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Zangdiva, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Hukum S1 Reguler B. Untuk video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 6 mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu tentang unifikasi dan kodifikasi hukum yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ke dalam PPT-nya, yaitu unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia. Sejarah penerapan unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, pemerintahan mendapatkan kedaulatan dari hukum bukan karena kekuasaan raja atau dari Tuhan, tapi dari hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pembangunan hukum merupakan bagian untuk pengembangan hukum dan menciptakan aktualisasi hukum untuk semua unsur sistem hukum, baik lunak maupun keras. Tentang materi hukum, hingga kini tata hukum Indonesia masih pluralistik, yakni konfigurasi yang tersusun atas produk perundang-undangan nasional sesudah proklamasi kemerdekaan, produk perundang-undangan dan jurisprudensi zaman Hindia Belanda, hukum adat lokal, dan hukum Islam. Ditambah sejumlah konvensi internasional dan pranata hukum asing. Bangunan tata hukum Indonesia yang tersusun secara hierarkis dan berintikan cita hukum Pancasila dan dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas-asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui perundang-undangan dan jurisprudensi. Pengembangan hukum Indonesia yang masih pluralisme, menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum Indonesia semestinya unifikasi dan kodifikasi parsial, dalam arti bahwa hanya bidang-bidang hukum yang tidak sensitif saja, seperti hukum kontrak, hukum perbankan, dan hukum pidana yang dikodifikasi. Sedangkan bagian-bagian yang sensitif dibiarkan tumbuh sendiri dulu, sampai kelak menjadi jurisprudensi atau dijadikan undang-undang. Selain itu, kodifikasi hukum juga diperlukan untuk beberapa hukum yang dapat dilakukan kodifikasi. Kodifikasi adalah membukukan hukum sejenis secara lengkap, sistematis menjadi satu dalam satu kitab undang-undang. Hal itu misalnya hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata, hukum dagang dalam kitab undang-undang hukum dagang. Selain itu, perlu diadakan transformasi masyarakat baik struktur dan kulturnya, di mana hukum sebagai sarananya. Transformasi tersebut ditempuh melalui berbagai cara dan tindakan, yaitu A. Masyarakat dibiarkan berkembang secara alami tanpa campur tangan dari pihak manapun. Caranya ini biasanya memakan waktu yang sangat lama. Lalu yang B. Perubahan masyarakat secara mendadak dan cepat atau revolusioner. Transformasi masyarakat melalui cara ini seringkali terjadi sebagai akibat peristiwa berdarah yang bertujuan menggantikan pimpinan negara atau asas-asas pemerintahan secara tiba-tiba. Kelemahan dari cara revolusioner ini adalah bahwa besar kemungkinannya masyarakat akan mengalami setback karena perubahan itu terjadi secara terlalu mendadak. Kini menjelang berakhirnya abad 20, perlu diusahakan untuk mengganti semua perangkat aturan hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda dengan perundang-undangan nasional sambil memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan hukum, termasuk praktek peradilannya. Pengertian, tujuan, dan manfaat unifikasi hukum. Unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Tujuannya untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan. Manfaat dari unifikasi hukum yaitu untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di negara yang bersangkutan, mengingat hukum itu telah diseragamkan berlakunya bagi semua orang di negara tersebut tanpa adanya lagi pembedaan menurut suku, golongan, agama, atau faktor lainnya. Pengertian, tujuan, dan manfaat kodifikasi hukum. Pengertian kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Yang menimbulkan kodifikasi hukum ialah tidak ada kesatuan atau kepastian hukum atau praksis.
Arti kata kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Kodifikasi hukum tersebut harus meliputi 3 unsur, yaitu meliputi jenis-jenis hukum tertentu, memiliki sistematika, mengatur bidang hukum tertentu. Manfaat kodifikasi hukum untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di suatu negara di masa itu. Secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hukum antara masing-masing daerah. Persamaan dan perbedaan unifikasi hukum dan kodifikasi hukum. Untuk persamaannya, unifikasi hukum dan kodifikasi hukum adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di suatu negara. Karena di Indonesia pun sebelum adanya kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Perbedaan antara kodifikasi hukum dengan unifikasi hukum adalah unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Sedangkan kodifikasi adalah pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama. Peranan politik dalam upaya unifikasi dan kodifikasi hukum guna membangun hukum nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Standio mengemukakan adalah Van Vollenhoven serta Terhar yang mencatatkan tiap-tiap kebiasaan hukum adat istiadat masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan kemudian digunakan rujukan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk memadukan antara hukum unifikasi BW dan WVK dengan hukum yang tumbuh di masyarakat. Keinginan untuk mengkodifikasi maupun unifikasi hukum nasional di Indonesia senyatanya merupakan keinginan politik guna menciptakan keberadaan hukum yang matang serta menciptakan suatu kepastian hukum. Akan tetapi, melihat pembahasannya sebelum proses kodifikasi dan unifikasi hukum ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan konsep kebinekaan dan apa yang diusung oleh Pancasila. Lanjut untuk kesimpulannya, yaitu perkembangan politik hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional mengarah dari era Orde Lama yang menghendaki adanya kodifikasi dan unifikasi hukum. Kemudian justru bergeser di era reformasi dengan lebih menghargai kemajemukan tatanan hukum. Tidak terlaksananya kodifikasi dan unifikasi hukum nasional ini juga diterangi pada semangat pluralitas yang dibawa oleh Grundnorm, yakni Pancasila, yang tidak menghendaki adanya kesatuan di tengah persatuan bangsa yang kebinekaan. Pisau analisis juga didasarkan pada pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 yang masih memberlakukan aturan hukum yang terdahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.